Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok Sak Senengku. Kami di sini akan menjelaskan tentang total station. Pengertian total station dan vertikal yang secara otomatis. Total station sendiri dilengkapi dengan chip memori sehingga data pengukuran sudut dan jarak dapat disimpan untuk kemudian didownload dan diolah. Total station merupakan semacam teodolit yang terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik atau biasa disebut sebagai Electronic Distance Meter atau EDM untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. Total station juga sudah dilengkapi dengan prosesor sehingga bisa menghitung jarak datar, koordinat, dan beda tinggi secara langsung tanpa perlu kalkulator lagi. Next. Untuk bagian-bagian dari total station sendiri ada lensa objektif yang berfungsi untuk melihat atau mengamati benda yang akan diukur. Lalu ada visir, yaitu garis tetap sebagai garis penghubung antara titik tengah lensa okuler dengan lensa objektif dan titik silang yang ditempatkan pada diafragma. Lalu ada sumbu datar yang berfungsi untuk patokan sumbu horizontal atau mendatar. Nivo skala tegak untuk mengkedudukan total station jadi rata atau centering. Pengaturan bayangan lensa sebagai pengatur fokus lensa agar tidak berbayang. Lalu ada alat membaca, yaitu untuk sistem membaca alat pada keadaan garis teropong pada alat ukur. Lalu ada pengatur lensa okuler, yaitu untuk mengatur khusus pada lensa okuler. Lalu ada nivo tabung, yaitu nivo yang berguna untuk mengatur centering melihat dari gelembung. Lalu ada knob gerak mendatar, yang berfungsi sebagai penggerak total station yang horizontal atau mendatar. Selanjutnya akan saya lanjutkan bagian-bagian dari total station. Selanjutnya adalah knob gerak mendatar, adalah sebagai penggerak total station yang horizontal atau mendatar. Selanjutnya lingkaran skala sebagai pemutar skala pada horizontal atau mendatar. Kunci lingkaran horizontal yang berguna agar tidak goyang dan akurat saat pembacaan objek yang ditembakkan. Lalu ada tribarak untuk alat centering pada optis yang seperti plat nivo kotak. Selanjutnya adalah tombol dan fungsinya pada total station. Yang pertama, ANG adalah tombol untuk pengukuran sudut. Yang kedua, menu adalah tombol untuk pilihan yang ditampilkan. Yang ketiga, ESC atau escape adalah tombol untuk keluar dari suatu program ke tampilan sebelumnya. Yang keempat adalah power, adalah tombol untuk menghidupkan dan mematikan total station. Yang terakhir adalah F1 sampai F4 adalah tombol atau fungsi soft key untuk menjalankan perintah sesuai dengan menu tampilan di atasnya. Bisa di next. Nah, cara kerja dari total station adalah yang pertama, lakukan centering alat total station terlebih dahulu. Yang kedua, atur nivo tabung yang terdapat pada alatnya. Yang ketiga, hidupkan alat. Yang keempat, beri nama file yang sesuai dengan pekerjaan konstruksi. Yang kelima, mencari ke arah utara dan mencari koordinat awal. Yang keenam, kembali ke nama yang telah dibuat tadi. Yang ketujuh, berikan nomor tembakan. Yang kedelapan, selesai. Yang selanjutnya adalah fungsi dari total station. Yang pertama adalah untuk mengukur sudut. Jadi fungsi pertama yang dimiliki total station ini adalah untuk mengukur sudut. Itu dengan menggunakan metode electro-optical scanning. Hal ini dilakukan melalui piringan alias silinder kaca yang memiliki penunjuk skala yang begitu presisi. Jika menggunakan fitur terbarunya, maka sudut yang Anda ukur bisa dilakukan sampai nilai ketelitian 0,5 arcsecond. Namun, berbeda dengan total station biasa yang hanya bisa mengukur sudut hingga ketelitian sekitar 5-10 arcsecond saja. Lalu yang kedua adalah untuk mengukur jarak. Jadi total station ini sudah memiliki teknologi sinar inframerah yang sudah termodulasi. Sinyal tersebut dipancarkan oleh alat pemancar berukuran kecil yang termasuk dalam instrumen optik
Selanjutnya, sinar itu akan dipantulkan lagi melalui prisma reflektor yang ada di bagian tempat survei. Jika sudah begitu, komuter yang terpasang dalam total station akan mengartikan pola yang ada dalam gelombang sinyal dipantulkan tadi. Untuk pengukuran jaraknya sendiri, itu baru dapat kita perkirakan setelah beberapa kali pemancaran serta penerimaan frekuensi dari sinar inframerah. Akhirnya, barulah kita bisa menghitung jumlah bulat dari panjang gelombang terhadap setiap frekuensi yang ada. Untuk fungsi yang ketiga adalah mengukur koordinat. Jadi, hal ini bisa didapatkan dengan mencari titik koordinat menggunakan rumus trigonometri serta triangulasi di bagian titik survei. Beberapa jenis alat ini biasanya sudah memiliki fitur Global Navigation Satellite System sehingga dapat memudahkan penggunanya untuk mengetahui titik koordinat. Yang keempat adalah untuk mengumpulkan serta memproses data. Beberapa total station itu memiliki penyimpanan data internal yang fungsinya adalah untuk menyimpan serta memproses data dari hasil pengukuran. Namun, ada juga beberapa model lain yang memerlukan penyimpanan atau pencatat data eksternal. Lalu, data yang sudah tersimpan itu harus Anda pindahkan ke dalam komputer. Selanjutnya, software khusus akan langsung melakukan komputasi atau mengartikan hasil, serta menampilkan peta dari area yang sudah sebelumnya kita survei. Kelebihan total station. 1. Pengaturan instrumen yang cepat pada tripod yang menggunakan laser. 2. Program perhitungan area onboard untuk menghitung area bidang. Ketiga, akurasi yang lebih besar dalam perhitungan area karena kemungkinan mengambil lengkungan dalam perhitungan area. Keempat, tampilan grafik plot dan tanah untuk visualisasi yang lebih cepat. Kelima, pengkodean untuk melakukan pemetaan otomatis segera setelah pekerjaan lapangan selesai. Peta area dengan dimensi akan siap setelah transfer data. Keenam, perencanaan plot dan luas area pada skala yang dibutuhkan pengguna. Ketujuh, akurasi pengukuran tinggi. 8. Kesalahan manual yang terlihat dalam membaca dan merekam dihilangkan. 9. Perhitungan koordinat cepat dan akurat. 10. Lebih banyak pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. 11. Pengumpulan informasi atau data yang relatif cepat. Ke-12, beberapa survei dapat dilakukan pada satu setup. Dan yang ke-13, data desain digital dapat diunggah ke total station untuk pengaturan struktur yang akan dibangun. Kelemahan total station. Yang pertama adalah penggunaannya tidak memberikan hard copy catatan lapangan. Oleh karena itu, mungkin sulit bagi surveyor untuk melihat dan memeriksa pekerjaan saat survei. Yang kedua, untuk pemeriksaan survei secara keseluruhan, Anda harus kembali ke kantor dan menyiapkan gambar menggunakan perangkat lunak yang sesuai. Yang ketiga, total station tidak boleh digunakan untuk pengamatan matahari tanpa filter khusus. Jika tidak, bagian IDM dari instrumen akan rusak. Yang keempat, instrumen ini mahal dan untuk melakukan survei menggunakan total station, tenaga tampil sangat diperlukan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.